menurut aku profesi atau pekerjaan seseorang tuh menentukan identitasnya. Iya ya, karena kan pastinya kalau pekerjaan itu harus sesuai sama kesukaan hati sama minatnya di mana. Jadi tergantung diri mereka sih. Dari pekerjaan aku sebagai penyanyi, membentuk identitas aku adalah komit dalam bekerja, karena kan aku emang beneran pengen dari hati pengen jadi penyanyi. Dan ini tanpa paksaan siapapun. Jadi aku belajar komit. Terus dalam kontribusi ideas juga aku belajar menjadi seseorang yang open-minded, risk taker juga. Dan aku belajar time management, karena kan aku selain menjadi penyanyi, banyak hal yang aku lakuin juga selain menjadi penyanyi. Kalau untuk identitas aku sih lebih ke situ ya Kak. Karena mungkin aku masih umur 15 tahun, jadi pengalaman aku tuh masih banyak yang harus aku lewatin dulu. Yang membangun identitas aku itu adalah, kayak tadi aku bilang, kalau dalam kontribusi ideas, jadi open-minded dan risk taker. Terus kalau misalkan dalam mengatur waktu, karena kegiatan aku gak cuma sebagai penyanyi doang, belajar untuk komit, belajar untuk ngelakuin semuanya dengan kerja keras dan usaha, dan banyak ikhlas dan banyak berdoa. Pernah nggak sih krisis identitas mengubah image itu dari anak-anak menjadi remaja? Sejauh ini? So far karena emang benar ada perubahan image, alhamdulillah aku maunya smooth aja. Krisis identitasnya sebenarnya pas di saat aku umur nanggung, aku penyanyi cilik tapi kayak udah mulai mecah telurnya gitu. Jadi kayak penyanyi cilik akhir-akhir aku bener-bener nggak di-accept sama banyak orang di luar sana. Kalau misalkan aku emang sudah, ya udah aku emang tumbuh senatural mungkin, tapi sekarang karena mungkin ada statement dari aku juga kalau aku sudah menjadi penyanyi remaja, dari cara aku berpakaian atau dari cara teknik aku bernyanyi, dan mungkin dari lagu aku juga, dan terutama dari lagu aku suka, aku ngerasa kayak wah alhamdulillah smooth, dan semoga emang orang-orang tuh nggak apa ya, aku berharap orang-orang di luar sana tuh bisa nerima kalau aku emang sudah besar, karena kan banyak juga yang nggak mau nerima. Dan kemarin sempat tuh yang baca kayak 1-2 orang ngomong kayak Nora maksa banget ya nunggu gedenya. Terus aku ya bener-bener nggak peduli sih Kak, karena menurut aku apa yang aku lakuin tuh udah sesuai sama umurnya aku, dan cuma 1-2 orang doang yang ngomong gitu ke aku. Jadi so far sih aku krisis identitasnya tuh cuman pas penyanyi cilik akhir-akhir doang, tapi so far karena aku udah habis detox social media juga, aku ngerasa jadi lebih manusia dan aku lebih bisa jadi aku gitu. Oke. Nah, aku pengen tahu nih, kamu kan udah meniti karir kan dari kecil banget nih, nggak dari kecil banget sih, maksudnya dari usia dini banget lah. Seberapa sulit sih pekerjaan itu ketika kamu masih berusia sekolah mungkin, dan kamu harus berkarir gitu, walaupun mungkin kamu ngerasanya nggak kayak karir, tapi udah aware bahwa ini adalah sebuah pekerjaan gitu. Dan gimana kamu membaginya dengan waktu kamu sekolah dan mungkin bermain sebagai menjadi anak-anak gitu? Sebagai penyanyi cilik dulu, dan aku kan sebenarnya mulainya itu mulai rekaman dari 7 tahun, tapi karena proses itu bener-bener proses awal aku jadi penyanyi, jadi aku ngerasain banget yang namanya ditolak di sana sini, ditolak label, ditolak tempat jualan CD dan lain-lain, sampai akhirnya aku bisa mengeluarkan karya aku, bisa bikin album, bisa bikin konser. Dan gimana spare waktu aku sebenarnya gampang sih Kak, karena sampai sekarang pun aku masih anak sekolah kan, dan emang mulainya umurnya kecil sih, sekecil itu, dan sekarang juga masih spare waktunya masih berjalan sih antara sekolah dan promo-promo ataupun acara-acara. Dan biasanya kalau kayak mepet gini kan, dalam situasi kayak gini, apalagi aku sekarang masuk blended school, aku lebih sering banyak promo, banyak syutingnya, karena alhamdulillah sekolah aku juga waktu itu aku dikasih tahu kalau misalkan itu memang sekolah-sekolah buat anak-anak yang emang punya kayak side job kayak aku kayak gini. Dan so far aku ngerasa enak sih di sekolah aku yang sekarang. Aku bisa izin, terus walaupun tugasnya banyak, aku insya Allah bisa ngerjain satu, tapi mungkin kadang-kadang masih suka ketinggalan banyak pelajaran dan lain-lain. Jadi kayak hari ini aku nge-spare waktu emang pas hari sekolah nih, aku hari ini promo, tapi aku pulang nggak di atas jam 3 sore gitu. Jadi masih punya banyak waktu untuk menyelesaikan tugas.
Tapi kamu ngerasa kayak pekerjaan ini is destined for you gak sih gitu? Maksudnya apakah kamu ngerasa sebenarnya ada sisi kayak kok gue di umur segini harus udah mikirin karir ya? Do you ever think of that? I never think of that, and never thought of that as well. Jadi because karena dari awal aku pengen banget jadi penyanyi dan aku dari awal komit dan aku tuh buktiin ke orang tua aku tuh for 2 years. Jadi aku minta jadi penyanyi umur 5 tahun, tapi baru dibolehin tuh yang tadi rekaman 7 tahun itu, dan aku bener-bener komit dan mau untuk terus usaha kerja keras, dan I never question that karena emang keinginan aku dari awal, nggak push dari anyone else. Yang bikin aku ngerasa kayak aku nggak bisa jadi aku, I cannot, yang suka bikin aku ngerasa capek itu bukan dari tim aku atau bukan dari orang-orang yang ada di dalam karir aku, but from the ones who's outside, yang di luar karir aku, people that I don't know. Jadi it doesn't make me stop anyways. Oke. Nah, tadi kan kamu ada bilang bahwa ini kamu sedang mencoba untuk mengubah image yang anak-anak penyanyi anak-anak jadi ke penyanyi remaja kan. Tapi menurut kamu in personal life, sisi anak-anak itu masih tetap harus dipertahanin nggak sih dalam seseorang gitu? Bahkan ketika ia sudah dewasa, apakah kita masih perlu untuk punya sisi anak-anak dalam diri kita? Aku pribadi mungkin aku bisa bilang iya. Kalau anak-anak ya, karena kalau anak-anak tuh kadang-kadang kita kan bener-bener kita nggak peduli sama anyone else, kita bakal mentingin diri kita sendiri. Apa yang orang, bukan berarti kita harus egois dan bener-bener kayak udah gue aja, itu juga nggak baik dong, berarti kita juga nggak dewasa. Tapi for somebody yang udah nggak underage, kita masih tetap butuh untuk punya sisi anak-anak, karena aku ngerasa nggak mikirin banyak hal dan kayaknya tuh nggak ada beban banget, dan kadang-kadang pikiran anak-anak tuh nggak mikir tuh nggak se-cruel, nggak se-hard, nggak se-overthinking itu, dan kadang-kadang bikin kita ngerasa push, kita kadang-kadang ngerasa kayak aduh I think I cannot do it, itu kan karena pemikiran kita sendiri. Jadi untuk sisi anak-anak aku ngerasa we have to enjoy our lives, tapi emang banyak hal yang harus kita pikirin, and small things matters. Jadi kalau aku bilang sisi anak-anak tuh perlu, karena kita nggak boleh semua dibawa beban, nggak bisa gagal sedikit langsung dibawa beban yang sangat besar. Jadi menurut aku kita butuh sisi anak-anak kita yang untuk terus, aku ngerasa kayak it's all about me, jadi aku pasti bisa maju, aku pasti bisa, I can have that, I can get this and everything. Jadi anak-anak karena nggak banyak mikir juga, lebih banyak action, dan gitunya menurut aku kita butuh sisi itu. Tapi in other side kita kan udah semakin dewasa, harus bisa berpikir kritis, terus kita juga harus bisa membuat decision yang betul, kita juga harus tahu gimana cara bersikap ke orang lain. Jadi kalau aku bilang sih butuh ya. Terus kalau definisi orang yang dewasa menurut kamu tuh orang yang seperti apa sih kalau ada di pikiran kamu sekarang? Orang yang dewasa itu tuh pertama mereka nggak bilang kalau diri mereka dewasa, itu orang yang dewasa. Karena orang yang berpikir dewasa itu tidak akan menilai diri mereka sendiri. Dan kedua, mereka bisa mereka tahu porsi kehidupan mereka itu apa aja. Maksudnya masing-masing dari porsi needs-nya, kebutuhan di hidup mereka udah punya porsi masing-masing. Itu dewasa. Terus mereka sudah bisa berpikir kritis, mereka juga bisa manage everything really well, dan mereka bisa bikin emosi dan mental dan pikiran stabil. Kalau dari orang tua kamu sendiri nih, ada nggak sih cara mereka yang kamu ingat, ajaran-ajaran mereka yang kamu ingat, yang menurut kamu membawa kamu next level dari anak-anak ke remaja gitu, yang mungkin bisa dibilang mendewasakan kamu tuh ajaran-ajaran seperti apa sih? Oke, jadi basically kalau dari orang tua aku, ajaran orang tua aku, mereka selalu ngajarin aku gimana sih caranya untuk bersikap kepada orang lain. Mereka selalu ingetin aku untuk have fun with your life, enjoy your life, tapi jangan sampai kita rugiin orang lain, kita rugiin diri kita sendiri. Terus kita harus tahu keperluan kita di hidup tuh apa aja, kita harus tahu apa yang bad, apa yang good buat kita. Kakek aku tuh baru dikasih tahu orang tua aku kalau kakek aku tuh pernah bilang masalah besar dijadi kecil, masalah kecil ditiadakan. Jadi aku sampai sekarang itu menjadi kuncian buat aku sih. Jadi kalau misalkan masalahnya besar, jangan dianggap besar gitu, atau gimana? Pertama, mungkin dari sebelum masalah itu menjadi besar, kalau misalkan ada masalah besar, pasti karena kita nggak peduli dengan hal-hal yang kecil.
dan itu yang kenapa bisa menyebabkan sebuah masalah menjadi besar. Dan kalau menurut aku, kita dalam menyelesaikan masalah tuh harus ya udah wise aja. Terus kita mungkin we can talk about this, kita ngobrol two ways. Dan kalau misalkan masalah itu udah menjadi masalah kecil, kita coba untuk tiadakan. Mungkin kita bisa aja nganggap masalah kecil tuh besar karena mungkin kita belum tahu masalah-masalah orang di luar sana tuh lebih besar daripada kita. Untuk sesuatu yang terkait sama kisah kasih sayang, sebenarnya kedewasaan itu kalau menurut aku bisa tumbuh dari manapun. Mungkin dari relation kita antara kita dan orang tua kita, antara saudara kita, antara adik dan kakak kita, antara teman kita, sahabat, mungkin orang yang spesial bagi kita, ibarat kata kayak pacar. Itu tuh bisa dari manapun. Mungkin dari masalah pun kita bisa belajar menjadi somebody yang masalah dan kesalahan tuh bisa menjadi suatu pelajaran untuk kita menjadi seseorang yang dewasa. Tapi kalau tadi ditanya mempunyai hubungan sama orang itu bisa menjadi elemen kita dalam membuat diri kita dewasa atau enggak, menurut aku sih bisa ya, karena dalam hubungan pasti kan ada dua orang nih, kita dan pasangan kita, dan itu kan pasti kita nggak akan cocok dong. Maksudnya secara keseluruhan tuh kita tidak akan mendapatkan orang-orang tuh yang sesuai sama keinginan kita terus. Tapi kita bisa kalau kita mau untuk coba tumbuh bareng, apa-apa tuh kita take it easy together. Dan kalau menurut aku, dua kepala ini tuh pasti mempunyai isi kepala masing-masing. Gimana cara kitanya belajar untuk prioritasin pasangan kita tanpa melupakan pekerjaan kita atau kegiatan kita. Gimana cara kita bisa menjaga relation kita bersama keluarga dan bersama pasangan kita dan bersama sahabat kita juga. Mungkin banyak yang mikir kayak, Allah gampang aja kali, tinggal gitu-gitu aja. Tapi kalau aku bilang, masing-masing dari mereka tuh harus punya porsi dan takarannya masing-masing, karena mungkin pertama si pasangan kita ngerasa kita adalah prioritas mereka, tapi kita juga nggak boleh lupain teman-teman kita, apalagi orang tua atau keluarga. Jadi itu belajar menjadi somebody yang dewasa dalam mengatur waktu, dan menurunkan ego juga belajar dari hubungan yang pasangannya, karena mungkin lebih intim dalam berkomitmen, dalam bermasalah juga, dalam growing up together juga. Kayak gitu sih Kak, kalau aku bilang ya. Jadi dari manapun, dari anywhere, anytime, kita bisa belajar menjadi seseorang yang lebih baik mungkin. Mungkin bukan lebih dewasa, karena lebih baik tuh pasti kalau kita menjadi seseorang yang lebih baik, pasti artinya kita jauh lebih dewasa gitu. Nah, terakhir nih, ada nggak sih advice dari your parents about relationship? Kan kamu biasanya kan kalau pas remaja nih dikasih taunya larangan atau anjuran apa sih yang mereka omongin tentang hubungan relationship? Pastinya selalu ada advice and everything dari my parents, dan aku yaudah kita nggak usah neko-neko gitu ya Kak. Emang aku punya hubungan sama seseorang yang spesial menurut aku, dan juga untuk keluarga aku, karena dari awal punya hubungan juga orang tua kita kenal, relation kita sesama keluarga tuh kenal, dan advice-nya tuh nggak cuma diberitahu ke aku tapi ke dia juga. Jadi kadang-kadang kita berdua suka diomongin bareng, dinasehatin, dan itu dari A sampai Z tuh akan dinasehatin sama orang tua, antara orang tua aku atau orang tua dia. Jadi aku ngerasa emang aku dirangkul banget sama orang tua aku, karena mereka juga tahu hubungan aku tuh seperti apa, dan aku selalu open sama orang tua aku. Jadi kalau ada masalah pun apa-apa pasti curhatnya sama mereka. Advice-nya sih banyak banget sih Kak, terutama sih aku selalu diingetin untuk nggak boleh jadi somebody yang egois, harus bisa mengatur waktu dengan baik, terus nggak boleh sampai lupa sama teman-teman atau karir dan lain-lain. Tapi mostly almost every night kita ngobrol bareng, dan kalau misalkan si dia suka ke rumah, itu kita emang suka ngobrol bareng dari hal apapun itu, mau dari soal karir, mau dari soal hubungan, soal kita terhadap orang-orang, kita gimana harus ngelobi orang untuk pekerjaan, karena kan kita di bidang yang sama. Jadi kayak emang udah bener-bener suka dikasih advice, gak cuma tentang hubungan tapi tentang apapun itu. Itu sih yang bikin aku ngerasa seneng dan emang deket gitu.